Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat setia yang menemani Jodcast pada hari ini, bersama kita lagi di acara Joman Podcast bersama dengan siapa di mana? Gus Hanan. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang tema mengenal hadam di dalam batu akik. Ya Gus, ini kan banyak sekali ada batu akik Gus. Ya, Mas Aib. Banyak sekali nih Dok, keren-keren sekali. Dan teman-teman itu pasti kan sangat menyukai batu akik. Ya, Pasti kan banyak yang memakai cincin, beragam-agam cincin, tapi tak mengetahui apa yang di dalam batu akik itu Gus. Untuk mengetahui itu kan teman-teman pasti butuh seorang yang mengetahui dulu, untuk agar tahu apa yang ada dalam cincin batu akik itu. Atau bersih hadam, apa itu bersih hadam ini. Ada yang mengira-ngira, ada yang winis, banyak sekali sebenarnya Gus ya. Dan pada malam hari ini Gus, ya teman-teman sahabat-sahabat podcast, pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana untuk mengenal suatu hadam yang ada dalam batu akik tersebut melalui Gus Hanan. Dan kita mulai saja pada malam hari ini ya Gus. ya. Ada beberapa pertanyaan nanti. Mungkin ada beberapa pertanyaan Gus dari banyak netizen tadi yang komen itu ingin menanya-nanya. Jadi kita buka malam hari ini pertanyaan itu. Pertanyaan yang pertama Gus, bagaimana cara mengetahui atau mendeteksi apa saja hadam yang ada dalam batu akik itu Gus? Pada malam hari ini Gus. Contohnya di batu ini Gus. Bagaimana cara? Mengetahui isi hadam dalam batu akik itu. Ya, baik. Ya, sahabat Zaman Podcast dimanapun berada, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh moderator. Pertanyaan yang pertama mengenai bagaimana Mengetahui isi hadam. isi hadam pada batu akik tersebut. Jadi pembicaraan kita pada malam hari ini berkaitan dengan khodam yang ada dalam batu akik. Jadi batu akik itu adalah batu yang terbuat daripada proses alam. Proses alam ini tentunya melalui proses ribuan tahun, bahkan sebelum ada manusia, batu-batu itu sudah terbentuk di dalam bumi. Begitu ya Gus? Ya. Jadi setiap makhluk yang terdapat di dalam bumi itu ada hadam-hadam penunggunya. Jadi hadam itu ada dua, Pak Moderator. Yaitu yang pertama hadam dari golongan malaikat dan hadam dari golongan jin. Ada dua berarti Gus ya? Jadi di batu akik itu sendiri ada dua hadam itu. Ada batu akik yang didiami oleh hadam dari golongan malaikat, ada hadam batu akik yang didiami dari golongan jin, dan ada juga batu akik yang kosong, tidak ada isinya dari kedua hadam. Iya. Begitu. Jadi banyak jenis batu akik itu banyak sekali. Banyak sekali ya Gus ya? Jadi para pecinta batu akik dimanapun berada, bukan saya bermaksud menggurui, tapi kita tahu batu akik itu dari dulu disenangi orang, bahkan sampai zaman sekarang, dari zaman kakek kita dulu, bahkan dari zaman para nabi dan jauh dari para peradaban sebelum itu, batu akik itu sudah dipakai perhiasan untuk manusia pada peradaban itu. Jadi kalau kita menilai batu akik itu jangan hanya sekedar dari hadam Hadam ya? Kadang ada orang tidak suka menilai batu akik itu dari hadam. Menilai batu akik itu bisa dari hadam, dari seni, dari kesukaan gitu. Di macam-macam ya Gus Jadi ya? macam-macam. Bermacam-macam Jadi karena ya? tema kita pada malam hari Sahabat-sahabat. ini adalah batu akik dan hadam gitu. Jadi saya akan membahas lebih terperinci lagi pertanyaan tadi. Bagaimana cara mengetahui hadam pada batu akik gitu. Jadi di sini ada banyak sekali cincin batu akik. Banyak sekali ya Gus ya? Ini Kita lumayan agak sedikit. semua ini Gus ya? Ini bagus sekali. Sebenarnya ini Gus. bukan banyak sekali nih. Tadi sebenarnya kita termasuk mendadak begini. Podcast ini mendadak. Jadi kita hadirkan secukupnya. Secukupnya saja Gus. Ini baru secukupnya aja sini Gus. Baru secukupnya Masya saja. Allah, ini sahabat-sahabat ya yang ingin mengetahui sahabat-sahabat. Jadi di dunia ini ada ratusan bahkan ribuan jenis daripada batu akik itu. Masya Allah. Cuman dari banyak itu ada beberapa akik yang disukai orang yang katanya bertuah gitu. Bertuah. Maksud bertuah itu
hadam daripada batu akik itu memberi manfaat kepada tuan yang memakainya. Oh begitu Ada namanya batu yang biasanya memiliki fungsi dan manfaat ketika dipakai oleh penggunanya secara jangka panjang, bisa menjadi wibawa, kemurahan rezeki, atau kekebalan misalnya seperti itu. Itu ada seperti itu. Berarti banyak manfaatnya Gus ya. Banyak. Manfaatnya sangat banyak Dan sekali kita ya. bisa jelaskan itu secara logika. Oh semua. nanti di pertanyaan selanjutnya Ya, mungkin bukan Dok. selanjutnya Ya. begitu. Jadi belum saya jawab yang nomor 1 itu. Iya Gus ya Gus. Bagaimana cara mengetahui ya hadam pada batu akik? Iya iya. Sekarang contohnya, misalnya Pak Arif ambil batu yang mana? Yang ini Gus. Ini sangat menarik Gus. Ini warnanya sangat cantik ini teman-teman. Dari Pak moderator sendiri, ini namanya jenis akik apa? Kalau menurut saya ini kayaknya merah delima ini Gus. Bukan Gus. Ini batu apa ini? Merah delima itu Saya kurang tahu sekali akik. tentang batu. Oh, Mustika bukan itu. akik. Itu mustika. Kita tidak bahas merah delima. Itu batu beda itu. Ini batu Kita beda ya, akik dulu. bukan batu merah delima. Jadi ini akik. Akik apa ini Gus kalau buat tahu? Saya kurang tahu ya Ini Gus. akik Sulaiman. Akik Sulaiman. Ini namanya akik Sulaiman teman-teman. Ini namanya akik Sulaiman, warna merah. Coba Gus, Jadi bagaimana cara mengetahui itu? cara Ada hadamnya mengetahuinya atau itu tidak? gimana? Kalau saya menjelaskan bagaimana cara mengetahui untuk orang pemula, itu banyak teori. Kalau Banyak kita teori. lihat YouTube, misalnya ada yang diputar dulu, Putar Gus ya. putar nanti kalau begini berdiri berarti Iya, ada iya. hadamnya. Saya sering lihat di TikTok itu Gus. Banyak sekali yang ngetes itu dengan cara diputar. Itu pengetesan tidak akurat. Tidak akurat Jadi bagaimana supaya pengetesan itu akurat, maka belajarlah ilmunya. ilmunya Gus. Ilmu mendeteksi sebuah energi pada batu akik. Begitu. Tunggu teman-teman, sahabat-sahabat podcast pada malam hari ini, karena ini ilmunya sangat mahal. Jadi teman-teman harus siap melihat, jangan sampai kemana-mana, tetap di YouTube kita. Ya. Zaman podcast. Ayo Gus, Jadi ini biasa dilakukan untuk pemula. pemula ya Gus. Pemula. Jadi saya harus Tertutup ya, Gus. bukan tertutup. Saya Artinya harus lebar-lebar. agak susah menjelaskan. susah. Misalnya percaya nggak percaya begitu. Oh begitu ya Gus. Saya tidak percaya. Jadi ada beberapa contoh orang itu mengatakan mengetes batu akik itu bersih atau tidak seperti ini. Jadi tangannya kita ini di apa namanya? Di tengah-tengah ini Gus. Telapak tangan kita Telapak ini tangan memiliki ini. sebuah sensor. Iya iya. Nah, sensor telapak tangan inilah yang merasakan keberadaan hadam pada batu akik. Begitu. Jadi caranya energi kita di tubuh ini kita pusatkan semua pada telapak tangan. Mana telapak tangan? Kita konsentrasikan di telapak tangan. Ini kuatkan sekali apa bagaimana Gus? Biar kuat sekali gitu. Kalau untuk latihan kuatkan. Kuatkan sekali Gus ya. Misalnya begini. Sampai berasa ada Sampai gemetar. bergetar Gus ya. Maksud bergetar ini bukan buat-buat, tetapi Iya, iya. aliran tenaga cakra kita masuk semuanya ke dalam telapak tangan. Jadi Energi- telapak energi tangan ini terus. menjadi sensor untuk mengetahui apakah batu itu ada energi, hadam atau tidak begitu. Jadi misalnya seperti ini, diberikan energi, kemudian dia menjadi sensor begitu. Ini sensor. Apabila dia batunya itu kosong, tidak ada hadamnya, maka ketika dites akan loss. Tapi jika itu ada hadam, maka sensor dari tangan ini akan menjadi perlawanan kepada batu, pada akik begitu. Jadi contoh, cuman ada tambahan sambatan. Maksudnya itu Kita memanggil kita secara Islam ini, secara Iya, Islam. secara Islam. Ya. Jadi ya Allah ya Rabb, hamba ingin mengetes apakah batu pada akik ini ada khodamnya atau tidak. Begitu saja. Jadi kita minta sama sambatan. Allah dulu ya Gus ya. Ya, supaya kita tidak supaya menyalah sandarkan kepada hal-hal lain. Oh iya. Jadi kita mintanya sama Allah. Tetap tangan ini menjadi sensor. Ya Allah ya Rabb, hamba ingin mengetahui apakah di batu akik ini ada hadam atau tidak ini. Jadi kita seperti tadi kita perlukan tenaga. Kalau dia lolos berarti kosong. Kosong ya Gus. Kalau dia ada tekanan tarik menarik berarti berisi. Contohnya seperti ini. Ya Allah ya Rabb, apakah di batu akik ini ada hadam atau tidak? Hati-hati Gus. Itu. Oh iya. Kalau berisi ada perlawanan. Oh baru tadi itu berisi sekali tuh Gus. Ya Sampai keras. gengetan Gus. Ya sampai ngos-ngosan begini. Iya ini ya teman-teman. Ini antara percaya atau tidak percaya ya teman-teman sahabat-sahabat podcast pada malam Kita hari bisa ini. di episode berikutnya kita bisa lebih perinci lagi hal Lebih ini. perinci lagi. Oh berarti Ya, kita ini bisa hanya menggunakan sebatas dasar aja teman-teman. Dasar aja dulu. Jadi kita belum Terserah mendalami. Para penonton mau percaya atau tidak. Iya iya. Tapi Oh, coba ini- batu yang lain. Batu yang lain ya. Sampai ngos-ngosan ya Gus. Iya. Yang jelek, batu yang jelek mana? Batu yang jelek Gus. Ini Gus. Nah, ini yang ungu itu kan. Yang ungu ini Gus. Nah, ini. Oh ini. Ya. Ini kayaknya
mirip kayak kecubung ya Gus. Ya mirip kecubung ya. Coba perhatikan ke kamera. Ini ya sahabat-sahabat podcast, ini namanya batu kecubung. Kecubung ini biasanya dicari di desa, sungai-sungai. Biasanya paling banyak itu kemarin Di online banyak. di online banyak. Ya, tapi ini kayaknya kecubung lokal. Kecubung lokal. Ini kayaknya kecubung lokal ya Gus ya. Karena warna ungunya tidak. Warna ungunya tidak ada. Jadi kita akan mengetes. Tadi Iya. kita kan ketika sudah tarangan ini bisa sensor memberikan perlawanan. Perlawanan ya Gus, sampai ngos-ngosan ya Gus. Ya, itu artinya batu ini Sangat Akik berisi. Sulaiman ini bersih hadam. Kita tidak bicara hadam apa, tapi bersih gitu aja. Berisi. Batu ini bersih. Soalnya ini masih dasar aja ya Gus Masih ya. dasar Masih dasar. saja. Jangan terlalu mendalami ya sahabat-sahabat podcast. Ya ini ya tadi ya sangat berenergi, bersinergi. Menarik sangat membuat Gus Sanan ini sampai Ngos-ngosan. ngos-ngosan ini. yang Jadi ini ya, Gus. Ini, kedua ini. Ini ya Gus. Taruh dulu ini Gus ya. Biar lebih santai ya. Jadi untuk lebih kepada penonton, ini bukan plastik. Jadi kalau akik itu memang benar akik, dia ketika dites di layar HP bisa. Contohnya seperti ini. Nah, itu. Iya ya Gus ya. Berarti itu akik bukan buatan, bukan sintesis. buatan. begitu. Jadi kita kembali kepada tema, apakah ada hadam di batu akik ini? Iya. Jadi kita sama seperti tadi caranya. Ini penonton batunya. Belum jadi cincin masih. Ini ya batu sahabat-sahabat biasa. podcast. Kita akan tes ini apakah ada hadamnya. Gitu. Apa tenaganya masih kuat Gus? Insya Allah masih. Iya. Jadi kita tes seperti tadi. Tenaga pusatkan di telapak jari karena ini adalah pusat. Pusat ya Gus ya. Jadi Ya, semua di di sini sini semua sensor. sini semuanya Di sini Gus ya. sensor. Sensor. Ini sensor namanya. Saya tidak lebih dalam lagi membahasnya. Iya Cukup Gus. sampai ya. sensor Sampai gitu. sini. Soalnya ini dasar masih Gus ya. Masih dasar. Takutnya nanti Jadi sahabat-sahabat seperti tadi kita sambat. sambat Turunkan energi ke telapak tangan. telapak tangan, Rasakan di sini. rasakan di sini. Kemudian kita rasakan sambatan. Ya Allah ya Rabb, apakah di dalam batu akik ini ada hadamnya? Ya Allah Rabb, apakah dalam batu akik ini ada hadamnya? Nah, Kosong. los ini Gus ya. Los. Los. Oh, ini tidak ada berarti Gus. Tidak ada. Tidak ada energi ya. Jadi bisa kita ulang lagi. Kita lawan los. Los. Lalu bagaimana seperti yang tadi ini Akik Sulaiman ini? Berani Gus, masih berani. Ya kita coba tes. Coba tes. Coba ekspresi apa pakai ekspresi bohongan begitu. Oh iya, oke sip. Ya. Jadi kita tes, berikan energi tenaga, langsung sambat dalam hati. Apakah ada hadam atau tidak? As Gus. Capek juga. Ngos-ngosan. Ya, sahabat-sahabat podcast bisa dilihat ini antara yakin tidak yakin. Jika tidak percaya bisa datang ke sini langsung. Jika percaya banyak-banyak berdoa. Lihat mukanya Gus Sanan sampai merah seperti ini. Nah, itu Lumayan ini Gus ya. Kalau untuk orang-orang yang tidak tahu apa-apa pasti ini mengira hanya batu biasa ini Gus ya. Ya, kalau orang yang tidak tahu kan dia cuma scroll di Google, cuma di dicari Google aja, Gus, nama ya. judul batunya, batu Sulaiman itu bagus untuk ini, bagus untuk itu seperti itu. Maka tanyakan kepada orang yang lebih paham dan Lebih hal paham itu. itu ya. Terus berikutnya pertanyaan berikutnya, Percaya- supaya kita lebih efisien waktu. Pertanyaan berikutnya Gus, apakah misalkan batu ini Gus, apakah akik ini ada kan ini ada bersih hadam misalkan Gus, apakah hadam itu akan berdampak gimana Gus? Ada positif apa negatif gitu? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan kedua ditanyakan oleh moderator, apakah ketika kita memiliki Sebuah batu akik yang memiliki hadam itu berbahaya atau tidak bagi Iya, artinya positif apa negatif untuk kita Iya, sendiri Gus gitu manfaatnya. Jadi seperti saya jelaskan tadi, hadam itu ada dua. Hadam dari golongan malaikat dan hadam dari golongan jin. Keduanya bisa Bisa. berada dalam batu akik itu. Apabila batu akik itu memang murni batu akik itu berisi hadam dari golongan jin, jika itu dari batu akik yang jelek, maka dia akan memberi pengaruh buruk. Jadi Artinya dia itu jin jahat, jin buruknya. Dia akan memberi pengaruh buruk kepada penggunanya. Contohnya, banyak kadang orang memakai cincin yang berkatakan berhadam itu, kemudian dipakai tidur, tidurnya tidak tenang, maka itu tidak cocok untuk penggunanya. penggunanya. Tapi ketika dipakai, penggunanya senang, merasa kedamaian seperti itu, maka itu cocok dipakai untuk Untuk penggunanya. iya, Gitu. artinya tidur tuh jadi nyenyak ya Gus ya. Ya begitu. Tidur itu jadi nyenyak. Itu jadinya. untuk dasar saja. Dasar saja. Ini kan dasar aja Gus ya, enggak terlalu mendalam ya. Mendalam. Ya sahabat-sahabat podcast, ini tidaklah
sangat mendalam ya. Jadi ini masih dasar. Jadi nanti ada part-part selanjutnya kita akan bahas lagi ya Gus ya. Jadi setiap batu itu memiliki hadam yang berbeda-beda. Beda-beda. Kalau kita katakan, kita tahu dulu batu apa ini, misalnya batu ini, oh ini hadamnya bagus, dipakai saja siapa saja boleh gitu. Nggak bisa digitukan Gus ya. Nggak bisa. Kadang ada hadam yang bagus, seperti ini kan bagus hadamnya. Iya. Tapi dipakai oleh orang yang misalnya energinya lebih lemah daripada batu, maka dia akan terganggu hidupnya. Contoh tidur tidak enak, Makan nggak nyenyak. mimpi karena sering mimpi buruk. Berarti ada sesuatu di dalam batu. Bawaannya itu emosi aja Gus ya. Emosi Bawaannya itu aja, emosi gitu. aja. Lihat orang sudah benci saja langsung. Itu pengaruh juga. Pengaruh juga itu Gus. Kadang ada hadam yang dikatakan misalnya kecubung itu, kecubung yang bagus. Dia itu bisa memberi pengasihan, wibawa, Di bawah. menarik simpati orang. Itu memang memberi pengaruh. Itu sebenarnya batu itu ketika dipakai memberi sugesti kepada pemilik. Iya. Itu. Contohnya ini dipakai ya. Ini hadam ini fungsinya untuk kewibawaan. Ketika orang memakai, dia nanti batu ini ketika dipakai dalam jangka yang berkelanjutan seperti itu, Berkelanjutan. dia akan memberi pengaruh kepada pemakai batunya. Jadi wibawa dari aura orang itu terbuka. Jadi fungsi batu itu membuka aura Ke aura. orang yang memakai batunya. Jadi kelihatan berwibawa seperti itu. Itu manfaatnya itu Gus ya. Itu manfaatnya. Manfaatnya. Ya, bahkan yang menggunakan hadam ini bukan cuma batu akik. Kan ada orang tidak percaya. Masa karena pakai batu akik Iya. bisa menambah wibawa? Iya, seperti Masa itu Gus bisa ya. menjadi pengasihan? Iya. Masa bisa menarik rezeki seperti itu? Itu sangat bisa terjadi. Logikanya seperti ini. Orang memakai batu yang meyakini di batu itu memiliki hadam untuk penarikan rezeki misalnya. Ketika dia memakai ini itu, maka itu akan terjadi penarikan rezeki. Contohnya seperti ini. Orang zaman dulu itu kemana-mana itu pasti selalu membawa batu yang dikatakan khasiatnya untuk kekebalan seperti itu. Karena dia meyakini untuk kekebalan, maka ketika akan menemukan sesuatu misalnya ditabrak atau dibacok orang kebal ya itu. Iya. Itu bisa memberi sugesti kepada pemiliknya. Itu baru batu. Sedangkan orang zaman sekarang kalau keluar kemana-mana itu juga memiliki bawa jimat juga. Jimat ya Gus ya. Jimat. Tahu jimatnya itu apa? Jimatnya itu bagus. Jimat itu orang zaman sekarang itu uang, Uang. ATM, handphone. Jadi sahabat-sahabat uang. Jadi ketika orang zaman sekarang itu tidak bawa uang di dompet, tidak bawa ATM di dompet, tidak bawa HP, dia itu gelisah. Mau keluar itu nggak tenang ya Gus ya, nggak tenang ya Gus. Kenapa ya? gitu? Karena dia sudah tersugesti oleh benda sakti tiga ini. Sakti sekali ya Gus ya. Dia sudah tersugesti. Jadi memberi pengaruh dalam hidupnya. Sama dengan batu. Ketika batu itu diyakini memberi wibawa, maka pemiliknya yang memakai batu itu akan tersugesti. Untuk dibuka aura, maka auranya akan terbuka berwibawa seperti itu. Itu. Jadi masalah baik dan buruk itu Tergantung coba rasakan sendiri kepada penggunanya. Baik tergantung diri sendiri Gus ya, Tergantung diri bagaimana sendiri. pembawaannya ya. Kalau pembawaannya berasa tidur tidaknya, tidak usah dipakai. Jadi teman-teman ketika memakai batu itu harus hati-hati ya, harus merasakan diri sendiri dulu. Apakah batu itu membuat sahabat-sahabat podcast ini menjadi tidak tenang atau menjadi malah semakin tenang gitu. Bawaannya emosi, kadang bawaannya baik. Jadi itu bagus ya teman-teman. Ada yang tidak bagus, ada yang bagus. Jadi tergantung diri sendiri aja ya Gus ya. Oh, lanjut Gus ya. Pertanyaan yang ketiga ya Gus ya. Yang terakhir ini Gus. Ini ada pertanyaan netizen. Pertanyaan yang ketiga ini atas nama netizen Lukman Hakim ya Gus ya. Apa pertanyaannya? Bukan, ini atas netizen pertanyaannya dari sahabat Rizal Pungulon Gus. Berapa hadam yang terdapat pada batu? Kemudian apakah hal adam dalam batu tidak bertentangan dengan akidah? Ya, pertanyaan sangat bagus. Karena dilihat di Nusantara, khususnya banyak yang lebih mempercayai hadam batu Gus. Iya, betul. Iya. Gimana Gus? Apakah ini bertentangan dengan akidah atau tidak? Kita mengetahui asam hadam itu. Berapa banyak hadam pada batu? Hadam pada batu. Ya, seperti saya sebutkan tadi, pertanyaannya sangat bagus. Coba saya bisa baca pertanyaannya. Bisa baca pertanyaan ini Gus. Berapa hadam? Pertanyaan dari Bang Heri bertentangan atau tidak dengan akidah itu. Dari sahabat Rizal ini ya, pertanyaannya sangat bagus ini Gus ya. Jadi saya lanjutkan seperti tadi. Kenapa ketika Nabi Allah Musa alaihissalam itu dikejar oleh Fir'aun,
Kemudian sampai dia di tengah lautan Laut Merah itu. Nabi Allah Musa itu tidak langsung berdoa kepada Allah. Ya Allah, belahlah lautan. Kenapa tidak seperti itu? Padahal beliau itu seorang nabi yang dikatakan mampu cakap-cakap dengan Allah langsung. Kenapa tidak langsung saja Allah? Itu memberikan pelajaran kepada kita. Kenapa? Lalu apakah dengan apa lalu Nabi Musa membelah itu? Yaitu dengan tongkat yang diberikan kepada Nabi Musa. Dengan tongkat itulah atas izin Allah dikurang ke lautan, terbelah lautan. Maka selamatlah rombongan Nabi Musa dari kejaran Raja Fir'aun. Begitu. Kenapa harus dengan tongkat? Itu pertanyaannya. Kenapa ya Allah langsung itu? Iya. Itulah menjadi alasan kita mengambil pelajaran dari itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kelebihan atau memberikan kekuatan pada tongkat itu, sehingga tongkat itu menjadi wasilah supaya laut itu terbelah. Gitu. Bukan dia meminta pada tongkat, tapi Allah yang memberikan kekuatan pada tongkat itu, sehingga tongkat itu menjadi perantara untuk terbelahnya lautan. Begitu juga dengan batu akik. Apabila batu akik itu memiliki khodam yang baik, misalnya dipercaya untuk pengelarisan atau rezeki untuk pemuka kebawaan, maka yang memberikan kekuatan pada batu akik itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengambil manfaat daripada batu akik itu. Contoh berikutnya yang masuk logika seperti ini. Apabila dikatakan hadam atau batu akik itu meyakininya kita syirik, apabila dia akan syirik itu, maka akan banyak orang-orang sakit atau para dokter itu yang semuanya syirik. Kenapa begitu? Karena dia meyakini sakit kepala apa obatnya? Ini pil, ini obatnya. Kemudian setelah diminum, karena minum pil inilah saya sembuh sakit kepala saya. Itu sudah syirik itu. Syirik itu Gus ya. Syirik karena dia meyakini kesembuhannya datang dari pil. Padahal pil itu sama dengan batu akik, hanyalah sebuah perantara. Jadi semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya Gus ya. Itu tergantung bagaimana niat kita menata niat supaya tidak terpelenceng itu. Karena ini tipis sekali. Antara syirik mempercayai ini tipis sekali. Jadi harus hati-hati. Itu. Coba pertanyaannya apakah berikutnya? Oh ya Itu teman-teman, tadi pertanyaan yang bagus. bagus ya dari sahabat Rijal kita, dan ini adalah pertanyaan yang terakhir ya Gus. Tadi kan saya bilang yang terakhir, ada nambah lagi nih Gus dari netizen Gus. Kalau nambah lagi karena kita waktunya singkat terlalu ya. berapa panjang ya? Terlalu panjang ya. Kita Ya, kalau gitu kita momen berikutnya saja gimana? Iya, part 2 nanti Gus ya. Part 2 Oke mantap. Karena mantap. kita akan lakukan season yang agak ekstrim. Nanti kita akan melakukan sesi yang asal ekstrim, jangan kemana-mana, tetap di Joman Podcast. Ya, ini pertanyaan yang keempat Gus dari saudara Fahmi. Apa pertanyaan saudara Fahmi? Saudara Fahmi ini akan bertanya, ini dan terakhir ya Gus ya. Apa bedanya hadam batu akik yang diisi sendiri dengan batu yang katanya emang hadamnya dari leluhur Gus, turun-turunan Gus? Jadi itu pertanyaan itu bagus. Cuman nanti saya akan simpan dulu pertanyaan itu untuk episode Part berikutnya. kedua Gus Part ya. kedua, Oke, begitu. mantap. Karena ada beberapa pertanyaan contohnya seperti ini. Coba Bang Hanan itu, gimana cara mengetahui mana batu akik ini? Ini Gus, Bentar, oh ini. yang merah itu. Ini apakah ada hadamnya itu? Jadi saya bisa membuktikannya dengan memasukkan hadam batu akik ini ke dalam mediator nanti. Oh, gitu. Jadi hadam ini saya masukkan ke dalam mediator. Ke saya modelnya Gus Ya ya. misalnya saya masukkan. Nanti kesadaran dari Gus Arif ini hilang. Yang berbicara hadamnya ini. Oh, Jadi kita bisa menanya hadam itu fungsinya untuk apa, untuk itu bisa seperti itu. oh bisa ya Gus ya. Di episode berikutnya Lebih kita ekstrim akan lagi berarti itu Gus ya. Ya, wih mantap sekali. Namun dalam kesempatan ini saya hanya ingin menggambar apakah yang terdapat hadam apa yang terdapat dalam batu ini. Iya. Saya akan menggambar seperti saya akan menggambar dengan media. Oh, berarti Gusnya sekarang mau menggambar suatu gambar yang ada dalam Ya, hadam dalam ini, hadam dalam ini. batu ini. Bisa Gus. Insya Allah saya bisa. Ya Allah. Ya sahabat sahabat dari mana-mana, kita akan melihat dari Gus Hanan apa yang akan dilakukan setelah ini ya. Apakah ada makhluk apakah Ya, ada makhluk apakah yang ada di dalam hadam hadam cincin batu akik ini. Ini akik Sulaiman ya teman-teman. Jadi Gus Hanan ini akan melakukan sebuah gambaran hadam yang ada di dalam akik ini. Jadi sebenarnya media kita harus menyan. Harus menyan. Sebenarnya medianya pakai menyan ya Gus. Karena kita Karena- lupa bawa persiapan menyan. Jadi kita menggunakan tisu saja. Tisu aja Gus, satu Gus. Tisu. Ya tisu campur. Coba ini tisu campur apa nih? Parfum. Parfum ya Gus. Kami minta parfumnya sedikit ya. Oh iya Gus, silakan Gus. Kebetulan nanti Jadi, saya. Sebelumnya ada kertas, siapkan kertas. Kertas. HPS kertas. Oke, semua. Gus. Banyak Banyak Gus. semuanya. Semua.
Ini kertas kosong ini Gus. Ya coba perlihatkan ke Ya, kamera. mantap. Ini ya teman-teman kertas kosong ini ya akan digambar oleh Gus Hanan. Nah gitu. Tarik lagi. Hop, hop, hop. Stop. Ya lah Gus. Stop. Balik ke tempat tadi. Jadi kita akan bakar terlebih dahulu apa Bawah. ini? Tisunya. Iya. Kita akan bakar terlebih dahulu. Sebenarnya menyan yang bagus. Coba saya pakai tisu saja apakah bisa gitu. Mudah-mudahan. Tapi saya terlebih dahulu akan bertawasul ya. Mohon maaf sebelumnya, ini bukan, mohon maaf untuk para master, ini bukan sok-sokan atau ajang apa. Cuman hanya sekedar apa namanya supaya penambahan wawasan. Penambahan wawasan ilmu ini Gus ya, ilmu ini Gus ya. Izin Jadi Allah, insya ilmu Allah ini ada. mahal ya, jangan kemana-mana, tetap di Joman Podcast. Santai dan tenang dan rileks. Bisa bakar terlebih dahulu menyanyi. Main bakar-bakaran ini Gus ya. Ya. Ini bukan atraksi, ini adalah sebuah gambaran dari hadam yang ada dalam batu akik kita masing-masing. Jadi Jadi kita akan lihat sahabat zaman podcast manapun ini adalah kertas kosong. kertas kosong ya Gus. Atas izin Allah kita akan Gambarkan. mewujudkan gambar daripada hadam yang ada di dalam batu akik ini. Waalaikumsalam. Ya Allah ya Rabb, atas kuasamu, atas izinmu ya Allah, wujudkanlah ya Allah, wujudkanlah hadam dalam batu akik Sulaiman ini ya Allah, untuk tampil di kertas ini Allah. Berkat la ilaha illallah, berkat Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah meridai. Ini meluar. Coba ambilkan tambahan tisu. Tisu. Ada tisu ya. Masukkan lagi. Bagus orang coba pakai madang ya heboh tuh ada sampangun cuman nggak ada. Jadi ini agak ekstrim pemirsa. Ya, jangan jadi Kita akan menggambar, mewujudkan hadap ini melalui kertas ini. Apakah ada bayangan yang kita tangkap? Berkat la ilaha illallah, berkat Muhammad Rasulullah. Ini menyan bagus sekali. jadi ini teman-teman, jadi ini kurang, maksudnya bukan kurang, jadi sebenarnya medianya itu harus pakai menyan. Jadi ini kan pakai tisu, jadi nanti kita lihat apakah hasilnya. Kurang Kalau pakai menyan berarti lebih jadi lagi ya Gus ya. Jadi lagi deh. Lebih kelihatan lagi ya. Karena menyan itu bagus sekali. Ini kan menggunakan tisu aja ini Gus ya, medianya Gus ya. kurang tuh Bentar. Sudah kelihatan ya Gus ya. Baru kelihatan sedikit sekali. Cuma kepalanya aja itu Gus ya. Kepala saja ini. Kepala saja. Wih. Ada sedikit gambar yang bisa kita tangkap. Maaf ya, agak lama. Agak lama sedikit ya teman sahabat-sahabat podcast pada malam hari ini yang sangat berbahagia. Soalnya kita persiapannya kurang. Jadi jangan takut, jangan cemas dan jangan kaget. Harus rileks. Seperti kita-kita ini. Ya Gus ya. Gus, saya boleh minum Gus biar lebih enak. Saya Gus. boleh minum. Oh, Tapi jangan ganggu konsentrasi saya. siap-siap Gus. Habis koreknya Gus. Apa ini? Agak ini.
Memang kalau udah pakai tisu agak susah. Ya kalau udah pakai apa namanya? menyan ya Gus ya. Memang harus pakai menyan. Mungkin part 2 nanti kita akan persiapan lagi ya Gus ya. Untuk menyannya Gus ya. Jadi ini sangat ekstrim terbilang Gus ya. Percaya nggak percaya mas? Saya sangat tidak percaya Gus ya. Atau ambilkan pensil coba. Pensil jadi Kita akan menggambar pensil. pensil. Jadi kita ini juga punya Memang harus pakai menyan bro. kayak menyan berarti Gus ya. Cuman Pak Mas Arif coba lihat sedikit ya. Iya, Adakah gambar yang bisa ditangkap sedikit? Coba bisa dilihat Gus. senterin aja. Coba nanti saya akan perjelas dengan pensil atau Ya, pulpen nanti spidol. Gusnya bisa memperjelaskannya. Saya jadi kalau menurut saya gambar ini Gus, ini ya sahabat-sahabat. Gambar ini mirip seperti kayak pocong ya Gus ya. Bukan pocong. Bukan pocong ini. Ini kayak bentuk anunya. Oh, ini kayak alien ini Gus. Coba kita tunggu ambil spidol. Kayak alien ini Gus. Ambil spidol saja. Ya, ini ada banyak spidol datang. Mohon maaf lu sahabat Zomannya karena waktunya kita agak lama. Jadi saya kurang tahu ya tentang masalah hadam-hadam ini ya. Kita akan menggambar saja. Mungkin nanti lebih tanya ke Gus Hanan lagi nanti. Kita akan menggambar makhluk apa yang ada di dalam Akik itu. akik ini. Tadi kita sudah menggunakan menjan tapi prosesnya lama karena ini menggunakan tisu cepat terbakar. Jadi kita lihat sedikit. Bagaimana? Ada gambar-gambar sedikit kelihatan. Saya akan lebih perjelas dengan spidol. Oke. Bismillah, Sarip ya. Iya Gus. Agak lama ini Gus ya. Enggak, sebentar saja. Sebentar. Siap-siap. Coba spidol. Jadi saya akan menangkap bayangan hadam yang terdapat ada di batu ini akan saya gambar. Akan digambar ya Gus. Nanti Gus seniman juga ya. Kurang ya Gus. Sabar. Spidol biru saja. Jadi untuk spidolnya juga mau habis nih guys. Pulpen ada pulpen. Ya, nah ini mungkin Gus. Ya ini saya coba dulu. Jadi kita ini menangkap bayangan. Yang saya lihat dalam apa namanya ini? Akik itu, Akik Sulaiman. Ini, ya. Jadi ada seorang ada hadam dari golongan entah dari golongan jin atau malaikat ini. Dia itu adalah sosok orang tua yang berjubah putih berdiri begitu. Dia itu seperti menggunakan tasbih. Seperti menggunakan tasbih. Sosok orang tua ini berdiri menggunakan tasbih begitu. Jadi hadamnya ini berzikir berarti hadam baik. Hadam baik. Apabila orang yang menggunakannya maka biasanya dia senang zikir gitu. Saya tidak terlalu pintar menggambar, cuman bisa menangkap bayangan sedikit. Ini cowok apa cewek Gus? Laki-laki. Laki-laki. Takutnya nanti dibilang cewek nanti Gus. Mohon Dipikirkan ya Gus ya. Siap. Jadi saya agak merinding sedikit ini ya. Teman-teman jadi agak kaget sedikit, takut juga sih Jadi sebenarnya. ini bukan bayangan apa namanya, bukan saya sekedar menggambar gitu. Ini nggak sembarang ya teman-teman. Gus Hanan ini bukan seniman ya. Jadi Ya. kurang lah dalam hal menggambar-gambar Ya, itu Gus ya. karena ini kita terbatas apa namanya ini waktu itu. Jadi saya akan menggambar dengan cepat. Cepat-cepat Gus. Jadi Ya saya sekedar hanya coret-coret saja. mantap sekali ini Gus. Mohon maaf persiapan kita kurang ini karena Kurang ini spidol ya. juga kayak mau habis. Banyak sekali kurang persiapan kita ini Gus ya. Iya. Jadi untuk sahabat-sahabat podcast mohonlah dimaafkan karena kita juga nggak ada persiapan ini Gus ya. Kemarin Gusnya juga kan katanya sibuk sekali ya. Ya, benar. Jadi nggak ada waktu untuk belajar gitu. Jadi nggak untuk waktu untuk siap-siap ya Gus ya. Ada persiapan. Ya mantap sekali Gus Hanan ini. Kita harus berterima kasih banyak kepada Gus Hanan ini, narasumber yang kita undang pada malam hari ini karena beliau menyempatkan waktu untuk datang ke sini ya Gus ya. Ya. Jadi saya sebagai Oke, moderator sudah. sangat mantap sekali. Kembali. Jadi saya sedikit mengambil ini hadam dari batu Akik Sulaiman ini, saya sedikit menggambar berapa detik tadi. Inilah hasilnya. Ada orang tua yang berzikir. Doa yang berzikir. Itu. Kelihatan di kamera? Kelihatan. Kelihatan seperti inilah. Jadi nanti setiap batu akik akan beda-beda nanti.
Beda-beda ya Gus ya. Bukan batu akik baik itu keris, ada yang bertuah atau bisa ya berarti Gus bisa. ya. Waduh ini kita ini membahas tentang akik Ya. aja berarti Gus ya, hadam di akik Iya, ya. makanya kalau ada misalnya cat air ke cat kuas, saya Ya. bisa menggambar melukisnya begitu. Bisa Gus. Insya Allah Seniman bisa. berarti Gus. Bukan sih, tapi cuma bisa menangkap bayangan itu saya coret-coret. Maksudnya begitu. ada di pikiran langsung Ya. gitu Gus ya. Jadi nanti ada kadang hadam naga itu beda. Iya, iya, Seperti iya, ini. iya. Ini akar bahar ini. Akar bahar. Akar bahar ini dipercaya bertuah. Bertuah Itu ini, Gus. Berarti bersih Adam ini Hadam, Gus, iya. bersih Adam ini ya. Ini memang hadamnya ular, makanya saya kasih kepala ular naga. Padahal bukan akik ini Gus ya. Bukan akik. Bukan akik ya, akar bahar ya. Jadi akar bahar ini teman-teman sahabat-sahabat podcast malam hari ini. Ya, jadi kita akan lanjut nanti pengertiannya di part kedua. Iya, seperti itu. jadi- Dan pertanyaan-pertanyaan sahabat Oke, yang belum kita siap-siap. jawab Jadi- begitu. Begini ya sahabat-sahabat podcast pada malam ini, karena kita waktunya sangat singkat dan padat, jadi cuma hanya segini saja lah Gus ya penjelasan pada malam hari ini Gus ya tentang ini. Dan ini pun baru dasar saja ini Baru Gus ya, dasar saja. belum ke inti-intinya sekali. Ya, jadi nanti inti-intinya sekali kita akan bahas pada Kan malam kita kedua. masih banyak ada akik ini belum kita bahas. Ini masih sedikit ini Gus Masih ya, sedikit. masih sedikit ini Gus ya, jadi tidak dibahas semua dulu Gus Dan ya. kami persilakan nanti media apa namanya bisa lewat WA maupun dari Lewat WA. daerah manapun kita Oh, persilakan. WA-nya apa bisa ditampilkan nanti Gus di channelnya Bisa, Gus? di channel Di sini channel nanti untuk baru gini Untuk apa? menghubungkan Gus Iya. Hanan untuk Saya mengetahui. penasaran, Bang, saya panggil Bang saja. Iya. Kalau Gus kayaknya agak berat. Agak berat ya Gus ya. Agak berat. Karena Bang, saya punya batu ini di rumah, apakah bisa diterawangkan bersih atau tidak? Itu bisa. Nah, bisa tuh Gus. Biasa sahabat saya dari dari Medan, dari Kalimantan, dari Sulawesi. dari Lombok atau dari Jawa Timur itu biasa kadang menanyakan. Biasa Gus Biasa. ya. Berarti banyak Gus yang menanyakan seperti itu Gus. Ya, Ada beberapa. dulu sering cuma saya tutup, saya ganti nomor itu capek, tiap malam di teror. Berarti kan saya sering ngabarin Gus ini Gus, kadang siapa atau tidak, wih ternyata Gusnya selalu centangin terus ya, satu-satu ya. Banyak pasien di Masya Allah Gus Hanan ini memang super sibuk sekali. Ya, jadi dari itu saja ya Gus ya mungkin ya, cukup Kita itu saja ya. lanjut part Kita Lanjut. anu dulu ya. Mungkin sahabat-sahabat podcast pada hari ini pada Like. malam hari ini sahabat-sahabat Jodcast yang menonton channel kita di Joman Podcast, hanya ini yang kita bahas untuk hari malam ini tentang batu akik atau hadam yang ada di dalam batu akik ini Gus ya. Jadi silakan sahabat-sahabat semuanya subscribe and like dan siarkan langsung lah Gus ya, di share ya. Jadi mantap sekali ya sahabat-sahabat podcast pada malam hari ini untuk mengisi waktu luang kita untuk ini sekaligus belajar dan untuk sedikit memaparkan memaparkan kepada teman-teman sahabat ada yang lebih ahli. Jadi Gus ini artinya masih belajar juga lah Gus ya. Ya, tentunya Jadi, hidup itu harus banyak belajar. Banyak belajar ya Gus ya. Jangan pernah bosan belajar. Walaupun Pesan- sudah menjadi guru kita belajar. Ya, jadi sekian dari kita di Joman Podcast pada malam hari ini. Mungkin hanya ini saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.